263 pengorbanan. Raja Hutan, 9 cincin Tang San. Suara bermartabat di benak Tang San sudah redup pada akhirnya, tetapi Tang San masih merasa sangat hormat. Dia tidak perlu bertanya untuk memahami bahwa, apakah sosok emas itu atau suara ini, keduanya berasal dari Sagot yang sebenarnya. Mungkin itu bisa disebut merek Sagot di dunia ini. Dia juga akhirnya untuk pertama kalinya mengintip ke pintu keterampilan ilahi. Pada saat yang sama ketika Tang San mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, keempat judul Douluo yang terluka parah baru saja merangkak dari tanah, wajah mereka diliputi keterkejutan. Dan di udara, pecahan ungu yang telah diubah Bibi Dong dengan cepat berputar-putar dan berkumpul, benar-benar dijahit bersama oleh garis cahaya ungu. Pada saat yang sama fragmen ini juga dikelilingi oleh cincin cahaya ungu yang aneh. Tang San sepenuhnya percaya Sagot, dan karena Sagot mengatakan dia tidak bisa membunuh Bibi Dong sebelum menjadi dewa, maka dia pasti tidak memiliki kesempatan. Tanpa ragu-ragu, dengan kekuatan mentalnya yang hampir benar-benar habis, dia berhasil mengumpulkan segumpal energi untuk mendesak siluman penghalang laut luas, diam-diam menghilang di kedalaman hutan. Dan keempat gelar Douluo yang sedang naik daun itu tidak berani mengejar. Mereka sudah benar-benar ketakutan dengan kemampuan divine sejati Golden 13 Halberd. Juga tidak heran mereka seperti ini. Serius melukai 5 judul Douluo dengan satu serangan, termasuk permaisuri kekaisaran roh, tingkat puncak Bibi Dong. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada kekuatan seperti itu? Sagot trident di tangan Tang San terlalu mengejutkan. Garis sihir ungu tumbuh semakin kuat, dan bentuk Death Spider Emperor yang hancur perlahan menyatu, sekali lagi kembali ke kondisinya sebelum putus. Hanya saja, garis sihir ungu di tubuhnya memiliki jejak emas yang samar. Baru saja memulihkan wujudnya, Bibi Dong segera menarik avatar rohnya, menjelma menjadi tubuh aslinya, dan bahkan mencabut rohnya. Dengan suara muntah, dia memuntahkan seteguk darah berbintik emas, tubuhnya gemetar hebat, matanya dipenuhi dengan keengganan. Orang ini, adalah penghalang terbesarku untuk menyatukan benua. Selesai berbicara, dia langsung duduk di tanah, dengan postur aneh dengan kedua tangan saat dia memasuki kultivasi. Ketika Bibi Dong dengan jelas merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh Trisula emas terhadap hidupnya, dia dengan cepat beralih ke roh kaisar laba-laba kematiannya, dan kemudian menggunakan kemampuan roh ke-9 yang menyelamatkan nyawa ini. Tidak peduli seberapa kuat serangan musuh, itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Tapi, kekuatan ilahi emas Sagot tidak mudah diselesaikan. Meskipun dia mengandalkan tubuh abadi untuk memblokir mayoritas, dia masih diserang oleh sebagian dan dipaksa untuk menetralkannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, apalagi secara mental mencari Tang San dan yang lainnya, bahkan membela diri pun menjadi masalah. Empat tetua kekaisaran roh dengan cepat menjaga sekelilingnya. Tentu saja, jauh di lubuk hati mereka, bahkan Krisan Douluo yang berharap dia bisa memotong mayat Tang San menjadi 10.000 keping tidak berani mengejar. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan, dan setelah berkultivasi dengan keras ke tingkat judul Douluo, di mana mereka bersedia mengambil risiko. Pada saat yang sama, kekuatan yang ditampilkan Tang San memberi mereka perasaan tidak berdaya. Musuh macam apa yang memiliki kekuatan sebesar itu, bahkan melukai secara serius Paus Agung. Namun pada kenyataannya, kemampuan yang dimiliki Tang San tentu saja tidak cukup untuk mencapai hal ini. Sama seperti dia tidak memahami kemampuan Bibi Dong dan gelar Douluo ini memiliki kemampuan yang sama, dan terutama mengabaikan Sagot Trident. Dalam keadaan seperti itu mereka tidak siap, ditambah bahwa merek Sagot yang sebenarnya menunjukkan kekuatannya, sehingga mengalahkan mereka dalam sekali jalan. Jika Sagot yang sebenarnya ada di sini, ruang milenial kedua itu sudah cukup untuk mengambil nyawa mereka, bahkan secara langsung melukai Bibi Dong. Bagaimanapun, peringkat 99 puncak Douluo mungkin hanya selangkah lebih pendek dari para dewa, tetapi kekuatan mereka berbeda seperti langit dan bumi. Apalagi Bibi Dong yang sekarang juga bukan Bibi Dong yang lengkap. Sebagian dari kekuatannya digunakan di tempat lain, dan tidak dapat ditransfer. Ketika Tang San melarikan diri, dia sudah ditarik. Konsumsi kekuatan mental dan kekuatan roh Sagot Trident benar-benar terlalu besar, bahkan jika serangan terakhir mengandalkan energi merek Sagot sendiri, Tang San sudah menggunakannya 3 kali sebelumnya. Meskipun dia bukan lampu yang kering, dia masih kehabisan tenaga. Mempertahankan penghalang laut luas itu sulit. Ditarik oleh jiwanya, segera Tang San merasakan gelombang jiwa cemas Xiao Wu, dan dengan cepat mendekat.
Perkiraannya tentang keadaan Bibi Dong dan gelar Douluos sama dengan fakta. Dalam setidaknya 1 jam, mereka benar-benar tidak akan berani meninggalkan Bibi Dong untuk mengejar. Ini memberinya banyak waktu. Xiao Wu dan yang lainnya tidak berlari terlalu jauh, 5 li dari lokasi pertempuran sebelumnya. Saat Tang San tiba, Daming, Erming, kamu harus bertahan, kamu tidak bisa mati. Ge datang. Dia ahli racun, dia pasti bisa menyelamatkanmu. Sambil menangis, Xiao Wu terus-menerus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam 2 binatang suci yang agung. Tapi, apakah Daming atau Erming, cahaya di mata mereka masih semakin redup, mereka sudah tidak bisa bergerak lagi. Xiao Wu, berhentilah menyia-nyiakan kekuatanmu. Kita tidak bisa bertahan. Roh orang itu memiliki racun terkuat di era ini. Racun Kaisar Laba-Laba Kematian pada dasarnya tidak dapat dipecahkan. Selain itu, racun itu tidak hanya memasuki organ kita, itu juga merusak jiwa kami. Jangan menangis, kami sudah senang bahwa Anda dan Tang San dapat menyelamatkan kami dari pembunuhan musuh. Kami berdua telah hidup selama 100.000 tahun, mati sekarang tidak terlalu dini. Tidak mati oleh tangan musuh, tidak menjadi cincin rohnya, kami puas. Mata Daming sekarang hampir tertutup, bahkan kekuatan untuk mengangkat kelopak matanya hampir hilang. Saat mereka berbicara, Tang San telah tiba dan menyingkirkan penghalang laut luas. Melihat Tang San, Xiao Wu seperti dia telah menangkap sedotan penyelamat. Ge, cepat dan selamatkan mereka. Daming dan Erming akan mati. Tang San terkejut, tidak peduli dengan kelemahannya sendiri, dia buru-buru mendekat dan mengeluarkan 2 penawar yang dia perbaiki sendiri saat dan memberikannya kepada 2 binatang roh. Pada saat yang sama dia menggunakan kekuatan rohnya yang tersisa untuk mempercepatnya. Tang San, jangan sia-siakan kekuatanmu. Bahkan jika dewa datang, dia masih tidak bisa menyelamatkan kita. Tubuh kita dibangun berbeda dari kalian manusia. Kamu datang tepat pada waktunya. Sebelum kita mati, masih ada waktu untuk berterima kasih. Terima kasih karena tidak membiarkan kami mati di tangan orang itu. Tang San buru-buru menghibur. Daming, kamu akan baik-baik saja. Aku pasti akan memikirkan cara untuk membawamu kembali. Tiba-tiba, mata Daming terbuka dengan tajam. Matanya secara tak terduga kembali memiliki kilau intens, seolah-olah dia langsung memulihkan vitalitasnya. Tang San, dengarkan aku. Seiring dengan pulihnya pikirannya, suara Daming semakin kuat. Melihat ini, ekspresi Tang San sangat tragis. Dia bisa melihat seberapa dalam racun itu, dan Daming sekarang benar-benar lampu yang menyala dengan bahan bakar. Terakhirnya, pemulihan yang tiba-tiba adalah kilatan terakhir. Aku tidak punya banyak waktu. Daming menatap Tang San, lalu ke Xiao Wu. Di sebelahnya yang sama pada napas terakhirnya Erming juga membuka matanya, tapi matanya yang semula kuning kini menjadi keruh. Tang San, kita tahu keadaan tubuh kita. Tubuh ini telah benar-benar terkorosi, kecuali jika sekarang Anda dapat mengambil jenis ramuan obat yang sama seperti yang menyelamatkan Xiao Wu terakhir kali, tidak ada kesempatan bagi kita. Saya tidak punya banyak waktu, biarkan aku menyelesaikannya. Ramuan yang dimaksud Daming tentu saja adalah merah kerinduan yang patah hati. Di mana Tang San akan menemukannya? Bahkan jika dia bisa, itu sudah terlambat. Pembatasan untuk mengkonsumsinya juga sangat parah. Tang San dengan sedih memperhatikan Daming dan mengangguk. Xiao Wu dengan keras melemparkan dirinya ke depan, memeluk leher tebal Daming dan menangis terseduh-seduh. Cahaya malas berkedip di mata Daming. Selalu bekerja tanpa lelah untuk kebangkitannya. Xiao Wu benar-benar memiliki wawasan, menemukan Anda, saya senang untuknya. Aku akan pergi, tapi, aku masih punya keinginan terakhir. Saya harap Anda dapat membantu saya mencapainya, bukan? Tang San mengangguk dengan tegas, langsung ke intinya. Katakan padaku, tidak peduli apa itu, aku berjanji. Tidak peduli apapun, dia akan menyelesaikan keinginan terakhir Daming hanya untuk kasih sayang dia dan Erming. Daming mengangguk ke Tang San, bersyukur. Terima kasih, Tang San. Hari ini mungkin hari yang paling aku syukuri. Xiao Wu, jangan merasa sedih. Kamu seperti kita semua hidup 100.000 tahun. Anda memiliki Tang San, berevolusi sebagai manusia. Anda memiliki harapan baru. Tapi kami telah hidup di hutan besar ini selama 100.000 tahun, kami tidak lagi memiliki apapun yang menahan kami di dunia ini. Dalam beberapa hal, sekarat bisa dianggap sebagai akhir, tetapi juga awal yang baru.
Tang San, aku dan Erming telah melihat melalui hidup dan mati, kematian tidak menakutkan bagi kami. Kami sudah puas dengan tidak mati dalam penghinaan oleh tangan musuh. Satu-satunya harapan saya yang tersisa, adalah Xiao Wu. Terakhir keinginanku di saat-saat terakhir hidupku, adalah melihat Xiao Wu dibangkitkan dengan mataku sendiri. Tang San tampak terganggu, dia tidak mengira Daming benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Sedihnya dia berkata, "Maaf, Daming, itu masih tidak mungkin. Saya masih belum memiliki kekuatan gelar Douluo. Saya mungkin harus mengecewakan Anda." Tatapan Daming tiba-tiba menjadi parah, matanya yang terbakar tertuju pada Tang San. "Jika saja aku bisa merasakannya, kekuatan rohmu saat ini adalah peringkat 85, kan? Bukankah itu hanya 5 peringkat pendek? Aku dan Erming akan memberimu peringkat ini. Tapi, setelah memiliki 5 peringkat ini, kamu harus membangkitkan Xiao Wu. Bisakah kamu melakukannya?" Tang San terkejut. "Daming, kamu." Xiao Wu dengan tajam mengangkat kepalanya, memegang erat leher Daming. "Jangan, Daming, Erming, kamu tidak bisa melakukan ini." Erming yang selalu diam tiba-tiba membuka mulutnya. Pada saat ini, matanya juga cerah, sama seperti Daming dia telah memasuki kilatan cahaya terakhir sebelum kematian, dan sama-sama menatap Tang San dengan mata terbakar. "Xiao Wu, jika kamu tidak ingin kematian kami menjadi tanpa nilai apapun, jangan hentikan kami. Aku dan Daming baru saja memikirkannya. Karena kami akan mati, mengapa tidak memberi arti kematian kami? Jika kami dapat membantu Anda bangkit, kematian kami juga akan sepadan. Selain itu, setelah kami menjadi cincin roh Tang San, kami masih bisa mengawasi Anda. Tang San, apakah Anda setuju? Kami bertiga adalah laki-laki. Untuk Xiao Wu, tidakkah Anda mau membayar bersama kami?" Daming dan Erming sama-sama tahu seberapa besar kerugian bagi Tang San untuk membangkitkan Xiao Wu. Mereka tahu mereka sedang sekarat, dan berharap untuk memaksa Tang San untuk membangkitkan Xiao Wu bersama mereka di saat-saat terakhir mereka. Mereka telah melihat kekuatan Tang San. Membangkitkan Xiao Wu berarti menyerah pada 10 peringkat terakhir dari kekuatan roh, selamanya tidak bisa menjadi kekuatan sejati. Bagian ini bahkan akan lebih buruk daripada kematian bagi guru roh yang berbakat. Itu sebabnya mereka khawatir Tang San akhirnya akan membiarkan Xiao Wu tetap dalam kondisinya saat ini, dan tidak membantunya benar-benar bangkit. Merasakan tatapan dua binatang ilahi yang agung, mata Tang San tumbuh sama cerahnya, cahaya dingin berkedip-kedip. "Daming, Erming, apa yang kamu khawatirkan? Bahkan jika kamu telah bersama Xiao Wu selama 100.000 tahun, sementara aku dan dia hanya bersama selama 10 tahun yang aneh, perasaanku terhadap Xiao Wu benar-benar tidak ada, lebih dangkal dari milikmu. Saya awalnya membawa Xiao Wu kembali ke hutan besar Stardow kali ini untuk membangkitkannya. Lebih banyak kata tidak berguna, awas." Saat berbicara, Tang San tiba-tiba menepuk Xiao Wu di sebelahnya dengan satu telapak tangan. Xiao Wu sekarang benar-benar tidak bernyawa, dia tidak pernah bisa membayangkan Tang San akan menyerangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan Tang San mengenai dahinya, dan dia jatuh lemas ke tanah dengan erangan. Lampu merah meluap dari tubuhnya, berjuang dan tidak mau kembali ke Tang San. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Daming dan Erming berteriak secara bersamaan. Tapi mereka tidak bisa bergerak sedikit sekarang, dan hanya bisa melihat tindakan Tang San. Karena kekuatan mentalnya yang kurang, cahaya seagot Tang San sangat redup, tetapi ketika cahaya kemasan itu muncul, itu segera mengikat jiwa Xiao Wu, menariknya ke dalam tubuhnya. Tatapannya menyapu Daming dan Erming, sudut mulut Tang San berkedut. Tiba-tiba, tangan kirinya membalik seagot trident, bila utama menusuk lurus ke lengan kanannya. Seagot trident adalah alat ilahi sejati, dan bahkan tubuh fisiknya yang tahan lama tidak dapat memblokirnya. Darah memercik, dan dia segera memotong lengan kanannya. Kulit Tang San langsung memucat, tapi dia bahkan tidak mendengus, tatapannya masih sedingin es. Dengan membalik kakinya, lengan kanannya terbang ke udara, dan pada saat yang sama lengan kirinya menusuk terus-menerus, menyegel pembuluh darah di bahu kanannya. Menonton ini, tatapan serius Daming dan Erming benar-benar berubah. Tang San tidak menjelaskan apapun kepada mereka, menggunakan tindakan untuk membuktikan tekadnya. Pertama menarik jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya, dan kemudian segera memutuskan lengan kanannya. Lengan kanan Tang San adalah tempat tulang roh Xiao Wu berada,
Dan sebagai Master Roh yang belum peringkat 90, hanya kematian yang akan memisahkan tulang roh. Dengan kata lain, ketika tulang roh meninggalkan tubuhnya, dia akan mati. Tang San bahkan menggunakan seagot trident karena takut dia tidak bisa memutuskan lengannya, itulah kekuatan tekadnya. Tang San menikam seagot trident di tanah di sebelahnya, lengan kirinya menangkap lengan kanannya yang jatuh. Dengan gemetar tiba-tiba, dia menghancurkan daging di sekitarnya, mengeluarkan tulang roh Xiao Wu di dalamnya. Sebelum tatapan dua binatang suci yang agung, dia dengan dingin berkata, "Saya juga tidak punya banyak waktu, ini adalah tekad seorang pria." Daming dan Erming saling memandang. Saat ini, mereka tidak hanya mendekati kematian, Tang San juga. Selama kekuatan rohnya tidak bisa mencapai peringkat 90, dan memutuskan hubungannya dengan tulang roh, dia akan mati. Saya minta maaf. Ming dan Erming berbicara secara bersamaan, ekspresi parah mereka sudah melunak. Meskipun mereka jauh lebih besar dari Tang San, pada saat ini, di dalam hati mereka Tang San sekarang berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. Terutama kegilaan untuk tidak menyayangkan Xiao Wu, membuat keduanya semakin merasa malu. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika bukan karena hidup mereka berakhir, mereka sama sekali tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Tang San. Ya, dia adalah pria sejati. Dua raungan yang menenggelamkan surga bergema. Dua bola lampu merah menyala-menyala di hutan besar Stardow. Lampu merah yang menyilaukan dilepaskan secara bersamaan dari antara alis kedua binatang suci yang agung, dan segala sesuatu dalam jangkauan lampu merah itu berubah menjadi statis sepenuhnya. Pengorbanan, ya, itu pengorbanan. Ini adalah metode yang dimaksudkan Daming ketika dia mengatakan dia dan Erming akan membuat Tang San langsung masuk peringkat 90. Pertumbuhan dari pengorbanan dua tuan dari hutan besar bintang Dou, 200.000 tahun binatang roh. Cukup untuk secara langsung membiarkan kekuatan roh Tang San melompat 5 peringkat, naik ke peringkat 90. Tang San, kami akan menyerahkan Xiao Wu padamu. Suara Daming dan Erming bergema secara bersamaan di hati Tang San. Tatapan dingin Tang San menjadi panas membara, dan dalam sekejap cahaya merah itu menyebar, dua air mata panas menggantung di wajahnya. Dia tentu saja tahu apa yang telah diputuskan oleh dua binatang suci besar itu, baik dia maupun Xiao Wu tahu. Tapi seperti yang dikatakan kedua makhluk roh itu, mereka tidak ingin kematian mereka sia-sia. Membantu kebangkitan Xiao Wu adalah keinginan terakhir mereka. Api merah mulai membakar Daming dan Erming. Itu bukan api, melainkan api darah yang sangat spesial. Dan di dalamnya membakar darah, kehidupan, serta kultivasi mereka selama 100.000 tahun. Ini adalah kedua kalinya Tang San menerima pengorbanan binatang roh 100.000 tahun, dan meskipun waktu yang lama telah berlalu, ketika dia menerima pengorbanan Daming dan Erming, dia masih tidak bisa tidak mengingat semua yang terjadi dengan Xiao Wu kembali, kemudian. Tang San tidak bisa lagi mengalah dalam lampu merah, tetapi dia menggunakan jiwanya untuk memberi tahu mereka. Daming, Erming, jangan khawatir. Saya pasti akan membangkitkan Xiao Wu, dan menjaganya dengan hidup saya. Pada saat yang sama, aku pasti akan membantumu membalas dendam, untuk membunuh Bibi Dong, untuk menghancurkan kekaisaran roh. Tubuh Daming dan Erming sudah berangsur-angsur memudar. Mendengar apa yang dikatakan Tang San, mata kedua Raja Hutan mengungkapkan kepuasan. Mereka tentu mengerti, ini adalah sumpah laki-laki. Tang San pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menyelesaikannya. Api darah tumbuh lebih dan lebih berkembang. Secara bertahap berubah dari merah menjadi merah tua, dan Daming dan Erming juga berangsur-angsur memudar dalam proses ini, seperti kristal merah yang tumbuh semakin transparan. Tubuh Daming memudar terlebih dahulu, semua merah mengembang menjadi cincin raksasa yang perlahan berkontraksi, berputar dan perlahan bergabung ke tubuh Tang San. Tenggelam dalam api darah dari dua binatang ilahi yang besar, seluruh tubuh Tang San terus-menerus gatal, perasaan hampir mati benar-benar dilenyapkan. Kekuatan roh di dalam dirinya, dalam kekacauan dari lengan yang terputus dan sebelumnya kelelahan karena pertarungan dengan Bibi Dong, sekarang tumbuh secara geometris, menyerang satu demi satu kemacetan dengan kecepatan gila. Tapi Tang San tidak sedikit pun bersemangat atas kekuatan rohnya yang meningkat, hatinya malah dipenuhi dengan kesedihan. Kekuatannya yang meningkat berasal dari pengorbanan Daming dan Erming. Jika dia punya pilihan, dia akan berharap kekuatannya tidak pernah naik dengan cara ini. Daming, Erming, pergi dengan tenang, aku pasti akan membalaskan dendammu.
Spirit Empire, kebencian di antara kita memiliki penyebab lain. Akhirnya, cahaya Daming benar-benar memudar, dan tulang lengan merah terbang tak terkendali ke arah bahu Tang San yang terputus, menusuk luka dengan paksa. Suara terakhir Daming bergema di hati Tang San. Kamu adalah manusia terbaik yang pernah kulihat. Sebenarnya, aku dan Erming seperti Xiao Wu, hanya karena kita bersaudara, kita tidak pernah ingin saling menyakiti, demi kentunganmu. Tang San, saya akan membalas Anda dengan tulang roh dan cincin roh saya, mungkin, Anda tidak perlu kehilangan peringkat. Oleh karena itu, saya tidak akan berutang kepada Anda. Jangan lupa janji Anda, lindungi Xiao Wu untuk kami. Saat Anda memotong lenganmu, aku menganggapmu sebagai saudara. Daming. Air mata Tang San akhirnya jatuh. Suara Daming memudar dan menghilang, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi ular cian kecil yang jatuh ke tanah. Cahaya cian berangsur-angsur memudar, berubah menjadi abu-abu kusam. Dan pada saat ini, Kaisar Perak Biru Tang San menunjukkan dirinya, dan pada saat yang sama muncul kuning, ungu, hitam, merah, merah, 8 cincin roh. Seiring dengan energi Daming yang berubah menjadi cincin merah darah raksasa yang perlahan berputar di langit, ia berkumpul di sekitar Tang San, akhirnya menempati posisi terakhir. Ya, di bawah pengorbanan gabungan Daming dan Erming, kekuatan roh Tang San akhirnya menyerang hambatan peringkat 90, mempromosikan ke tingkat judul Douluo. Cincin roh dari pengorbanan Daming juga menjadi cincin roh ke-9-nya. Kaisar Hutan, cincin roh ke-9 Sky Blue Bull Python 100.000 tahun. Pada saat yang sama, bersama dengan tulang lengan kanan merah darah yang menusuk ke bahu Tang San, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San bergelombang dengan energi, satu sinar cahaya biru demi satu bergelombang, cahaya biru kristal terus-menerus berputar di sekitar luka. Daging dan arteri mulai bergoyang di sekitar tulang lengan merah itu, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan roh tingkat Douluo membuat kekuatan tulang lengan kanan Kaisar Perak Biru membakar tanpa akhir, angin musim semi menghembuskan kehidupan lagi kemampuan untuk benar-benar meletus. Kemampuan tulang roh 100.000 tahun membutuhkan kekuatan roh tingkat judul Douluo untuk benar-benar meletus. Daming bisa disebut kekuatan nomor 1 dari hutan besar bintang Dou. Meskipun dia dan Xiao Wu sama-sama telah hidup 100.000 tahun, tetapi seperti yang dibayangkan, kualitas cincin roh dan tulang rohnya benar-benar di atas Xiao Wu. Ini juga mengapa dia mengatakan dia tidak akan berutang pada Tang San. Bahkan jika Tang San kehilangan tulang roh dan cincin roh penuh, dua tulang rohnya dan Erming dan cincin roh 200.000 tahun benar-benar bisa membuat perbedaan. Bagaimanapun, cincin roh yang hilang dapat diburu lagi, tetapi menemukan cincin dan tulang roh 200.000 tahun tidaklah mudah. Ketika dia melihat cincin roh 400.000 tahun Tang San, Daming sudah mengerti bahwa Tang San sama sekali tidak perlu memberikan Xiao Wu semua kekuatan rohnya untuk membangkitkannya. Api merah Erming masih menyala, hanya saja sudah jauh lebih redup dari sebelumnya. Kekuatan roh yang bisa dihadiahi pengorbanan sudah sepenuhnya dimasukkan ke dalam Tang San. Jika bukan karena dia dan Daming yang begitu kuat, itu benar-benar tidak akan mungkin untuk membantu Tang San naik 5 peringkat kekuatan roh dan menerobos kemacetan peringkat 90 yang paling sulit. Melihat tulang lengan kanan Tang San tumbuh kembali, cincin roh ke-9 juga sepenuhnya menyatu dengan Kaisar Perak Biru, suara berat Erming bergema. Giliranku, Tang San, tolong jangan beritahu Xiao Wu aku dan kakak menyukainya. Kami tidak ingin dia menderita. Biarkan dia selalu senang, biarkan dia bahagia. Aku percaya, kamu bisa melakukannya. Jika suatu hari Anda benar-benar menembus peringkat 100 dan menjadi dewa, Anda akan memiliki kemampuan untuk memadatkan jiwa kita, dan melepaskan kita untuk waktu yang singkat dari cincin roh dan tulang roh. Pada saat itu, kita akan bertemu Xiao Wu lagi. Juga, kualitas cincin roh Anda saat ini terlalu tinggi, pasti tidak kalah dengan Xiao Wu. Itu akan memiliki reaksi sebaliknya. Sebenarnya, kakak salah. Kami masih berhutang budi padamu. Jika Anda tidak menyelamatkan kami hari ini, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pengorbanan ini. Gunakan kemampuan yang kami berikan untuk Anda gunakan dengan baik. Cintai Xiao Wu dengan baik, semoga kalian berdua bahagia. Cincin api darah sekali lagi melebar, melihat mata lembut besar Daming, Tang San mengatupkan giginya. Cincin cahaya berwarna darah mendarat di Tang San. Segera, Kaisar Perak Biru menghilang,
9 cincin roh di sekitarnya juga menghilang. Sebagai gantinya, Clear Sky Hammer hitam itu muncul entah dari mana di depan Tang San, mengambang dengan tenang. Pola emas gelap Clear Sky Hammer mengalir seperti merkuri, seolah-olah tahu itu akan memiliki cincin roh pertamanya, dan menantikannya dengan penuh semangat. Api berwarna darah menghilang, berubah menjadi cincin roh besar yang menyelimuti Tang San dan Erming. Saat cincin itu berkontraksi sehingga hanya berputar di sekitar Tang San, tubuh Daming sudah hilang. Lampu merah terakhir membeku di Clear Sky Hammer, cahaya berdarah membuat kehadiran Clear Sky Hammer yang awalnya sudah berat menjadi semakin mendominasi. Domain Dead God yang tertulis di Clear Sky Hammer saat ini meledak dengan cahaya putih, membiarkan warna berdarah dari cincin roh pertama ini meresap ke dalam, menambahkan sedikit kilau berdarah ke cahaya putih domain. Daming menjadi cincin roh terakhir dari Kaisar Perak Biru Tang San, dan Erming menjadi cincin roh pertama dari Palu Langit Jernih Tang San. Jika cincin roh 100.000 tahun cocok di posisi ke-9, maka cincin roh 100.000 tahun Erming menjadi yang pertama di Clear Sky Hammer belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini Tang San baru berusia 25 tahun. Dia tidak hanya membuat rekor sebagai judul Douluo termuda dalam sejarah, pada saat yang sama, dia juga mencatat rekor mengerikan memiliki cincin roh pertama yang berusia ratusan ribu tahun. Meskipun mungkin tidak akan pernah terulang, itu benar-benar tak tertandingi dalam sejarah. Pada saat yang sama, Daming dan Erming telah memikirkan kemampuan Tang San. Bentuk fisik Daming panjang dan tipis, agak mirip dengan untaian Kaisar Perak Biru Tang San, dan secara alami paling cocok menjadi cincin roh Kaisar Perak Biru. Dan Erming fokus pada kekuatan dan kekerasan, sesuai dengan persyaratan Clear Sky Hammer. Tang San tidak pernah memberikan cincin roh apapun ke Clear Sky Hammer, dan bahkan dia sendiri tidak pernah menyangka bahwa yang pertama akan benar-benar sekuat ini. Tapi, semua ini belum selesai. Seiring dengan munculnya cincin roh pertama Clear Sky Hammer, tulang roh merah tua tumbuh transparan dan menghilang di depan Tang San. Itu adalah tulang lengan kiri. Meskipun binatang roh 100.000 tahun menuangkan jiwanya ke dalam cincin roh dan tulang roh, sama-sama, mereka memutuskan bentuk tulang roh yang terbentuk dari energi pengorbanan mereka. Tulang lengan kiri dan tulang lengan kanan cocok, dan pada saat yang sama Clear Sky Hammer Tang San datang dari tangan kirinya, jadi akibatnya Erming memilih bentuk tulang rohnya menjadi lengan kiri. Tang San, tulang roh merah langsung menghilang, tetapi berbeda dari kekuatan roh lembut tak berujung Daming, tulang roh Erming sepersekian detik bergabung dengan lengan kiri Tang San, seluruh tubuh Tang San menghasilkan kesan kekuatan ledakan. Meskipun lengan kirinya tampaknya tidak berubah di permukaan, Tang San merasa seolah-olah lengan kirinya mengembang tanpa hambatan, perasaan kuat memenuhi lengannya, pembuluh di bawah kulit terus-menerus bergoyang. Pada saat yang sama, cincin roh dan tulang roh 200.000 tahun ini bergabung dengannya membuat semua tulang Tang San berderak. Apakah cincin roh atau tulang roh? Keduanya akan meningkatkan atribut tubuh pengguna, dan cincin roh 100.000 tahun dan tulang roh 100.000 tahun tidak diragukan lagi bahkan lebih luar biasa. Tang San awalnya sudah memiliki 8 cincin roh yang tangguh, dan tubuhnya juga telah melewati penempaan sumur es dan api yin yang, atribut bawaannya sudah cukup tangguh, melebihi judul Douluo biasa. Sekarang, bergabung dengan 2 cincin dan tulang roh besar lainnya, segera memberikan perasaan bahwa tubuhnya meledak. Semua atribut yang terkait dengan kekuatan naik secara eksplosif, dan kulit Tang San juga menjadi merah darah. Meridian di dalam tubuhnya berdenyut eksplosif, kecepatan sirkulasi darahnya 3 kali lipat dari sebelumnya, bahkan kekuatan mentalnya bergerak berirama. Bahwa tubuh manusia dapat menyerap energi tentu saja merupakan hal yang luar biasa, hal itu dapat membuat kualitas fisik seseorang menguat secara menyeluruh. Tetapi jika energi yang diserap terlalu besar, terutama jika diserap dalam sekali jalan, jika melampaui batas tubuh, hasilnya akan sangat menyedihkan, meridian meledak menjadi lumpuh, dan bahkan meledak dan mati. Ini juga mengapa, ketika mereka menemukan Tang San memiliki roh kembar, baik Grandmaster dan ayah Tang San, Tang Hao, memperingatkannya untuk tidak menambahkan cincin roh ke roh keduanya. Tang San sendiri tidak menyangka bahwa hanya dengan menyerap cincin roh pertama dari roh keduanya akan menghasilkan beban seperti itu. Namun nyatanya, keadaan ini tidak benar-benar muncul karena tubuhnya tidak tahan. Sebaliknya, itu terjadi karena ketahanan fisik Tang San terlalu kuat.